A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa anjaza wa'dah wa hazzamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi badzalul islami bu'da. Amma ba'du. Sahabat Abdul, sekarang saya akan mengkisahkan tentang kisah seorang perempuan veteran perang, yakni Ummu Aiman. Ummu Aiman, wanita Habasyah, maulah sekaligus pengasuh Rasulullah SAW. Beliau mewarisinya dari ayah beliau. Setelah itu, beliau memerdekakannya setelah menikah dengan Khadijah. Ia termasuk generasi pertama wanita-wanita yang berhijrah. Ummu Aiman mengenali Nabi SAW saat masih kecil. Ia mengenali beliau sebagai pemuda jujur dan terpercaya dari seorang nabi yang diutus. Ia pun melalui fase-fase nubuah secara keseluruhan. Dikala kaum musyrikin terus mengganggu para sahabat Rasulullah, beliau mengizinkan mereka berhijrah ke Madinah. Kaum muhajirin kemudian pergi menuju Madinah demi menyelamatkan agama dan penyiksaan Quraisy. Ummu Aiman termasuk di antara wanita yang berhijrah. Diriwayatkan dari Utsman bin Qasimah, ia berkata, ketika Ummu Aiman berhijrah, ia terus berjalan sebelum mencapai Rauha. Ia merasa kehausan, padahal ia tidak membawa air, karena ia sedang berpuasa dan keletihan. Lalu ada segayung air turun dari langit dengan tali putih. Ia pun minum. Ia berkata, tidak pernah lagi kehausan setelah itu. Meski sudah tua, Ummu Aiman turut serta berjihad bersama Rasulullah. Ia berharap panji Islam berkibar tinggi agar kalimat Allah juga tinggi. Ketika perang Uhud, Ummu Aiman pergi bersama sejumlah wanita lain untuk mengobati korban luka dan memberi minum para mujahid yang kehausan. Saat perang Khaybar, Ummu Aiman ikut pergi untuk memberikan sesuatu yang bisa ia berikan guna melayani agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja anaknya Aiman tidak ikut dalam peperangan Khaybar karena berhalangan hadir. Ummu Aiman mengira anaknya takut dan mencibir sebagai lelaki penakut. Ia tidak tahu jika ternyata kuda anaknya tengah sakit. Ujian besar dan berat menimpa Ummu Aiman dalam peperangan Mu'tah. Suaminya, Zaid bin Harithah, terbunuh. Saat berita itu terdengar, ia bersabar mengharap pahala atas kematian suaminya di sisi Allah. Ummu Aiman menempati kedudukan agung di hati Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah melupakan Ummu Aiman sebagai ibu setelah ibu kandung beliau. Kendati pun beliau seorang wanita yang tidak muda lagi, tetapi beliau ikut berhijrah bersama Nabi SAW ke Madinah untuk menghindari serangan dan gangguan dari kaum Quraisy. Ia pun kerap ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah SAW untuk menyiapkan bekal. Demikian, semoga bermanfaat. Aktafi kalam bihada ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.